Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismidia Satya Arum dari Prodi D3 Teknik Elektronika. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai transistor bipolar. Sebelum ke materi yang lebih lanjut, apa sih itu transistor bipolar? Transistor bipolar adalah transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya, yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bipolar berasal dari kata bi, yang artinya adalah dua, dan kata polar yang artinya adalah kutub. Transistor bipolar juga sering disebut juga dengan singkatan BJT, yang kepanjangannya adalah bipolar junction transistor. Materi selanjutnya ada daerah kerja transistor. Daerah kerja transistor ini dibagi menjadi 3, yaitu ada aktif, saturasi, dan cut-off. Yang pertama, daerah kerja aktif. Pada daerah kerja aktif, transistor biasanya digunakan sebagai penguat sinyal. Transistor dikatakan bekerja pada daerah aktif karena transistor selalu mengalirkan arus dari kolektor ke emitor, walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal. Hal ini ditunjukkan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang tidak cacat. Yang kedua, ada saturasi jenuh. Daerah kerja transistor saat jenuh adalah keadaan di mana transistor mengalirkan arus secara maksimum dari kolektor ke emitor, sehingga transistor tersebut seolah-olah short pada hubungan kolektor-emitor. Dan yang ketiga ada cut-off. Daerah cut-off merupakan daerah kerja transistor di mana keadaan transistor menyumbat pada hubungan kolektor-emitor. Daerah cut-off sering dinamakan sebagai daerah mati, karena pada daerah kerja ini, transistor tidak dapat mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Pada daerah cut-off, transistor dapat dianalogikan sebagai saklar terbuka pada hubungan kolektor-emitor. Selanjutnya, ada konfigurasi transistor bipolar. Secara umum, terdapat 3 macam variasi rangkaian transistor yang dikenal dengan istilah konfigurasi, yaitu ada konfigurasi basis pertama, ada konfigurasi emitor bersama, dan konfigurasi kolektor bersama. Bisa dilihat pada gambar 3.6, yang pertama itu ada konfigurasi transistor basis pertama, yang kedua ada emitor bersama, dan yang ketiga itu gambar konfigurasi kolektor bersama. Pada konfigurasi basis bersama atau CB, sinyal input dimasukkan ke emitor dan sinyal output diambil pada kolektor dengan basis sebagai ground. Faktor penguatan arus pada basis bersama disebut dengan alfa. ADC atau alfa DC adalah perbandingan arus IC dengan arus IE pada titik kerja. Kurva karakteristik transistor. Kurva karakteristik transistor yang pertama yaitu ada dari transistor CB input. Kurva input konfigurasi basis pertama untuk transistor NPN menggambarkan hubungan antara arus input IE dengan tegangan input VDC untuk berbagai variasi tegangan output VCB. Dalam hal ini, tegangan VCB sebagai parameter.
Selanjutnya ada kurva karakteristik transistor CB output. Kurva karakteristik output menggambarkan hubungan antara arus output IC dengan tegangan output CCB untuk berbagai variasi arus input IE. Dalam hal ini, arus IE disebut sebagai parameter. Yang kedua ada kurva karakteristik transistor CE input. Kurva karakteristik input pada konfigurasi emitor bersama untuk transistor NPN menunjukkan hubungan antara arus input IB dengan tegangan input VBE untuk berbagai variasi tegangan output VCE. Dalam hal ini disebut sebagai parameter. Ini adalah karakteristik transistor CE output. Kurva karakteristik output untuk konfigurasi emitor bersama CE untuk transistor NPN. Kurva ini menunjukkan hubungan antara arus output IC dengan tegangan output VCE untuk berbagai variasi harga arus IB. Yang ketiga ada kurva karakteristik transistor sisi input. Karakteristik input dari konfigurasi common collector ditarik antara tegangan basis kolektor VCE dan arus basis IB pada tegangan arus emitor konstan VCE. Nilai tegangan keluaran VCE berubah sehubungan dengan tegangan masukan VBC dan IB. Dengan bantuan nilai-nilai ini, kurva karakteristik masukan ditarik. Kurva karakteristik transistor sisi output. Karakteristik keluaran dari rangkaian emitor umum ditarik antara tegangan kolektor emitor VEC dan arus keluaran IE pada arus masukan konstan IB. Selanjutnya ada penggunaan konfigurasi common basis. Penggunaan konfigurasi common basis memiliki karakteristik yang paling mencolok, yaitu sumber sinyal input membawa arus penuh emitor, seperti yang ditunjukkan oleh anak panah tebal pada gambar ilustrasi di atas. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa arus emitor merupakan arus yang paling besar dari arus-arus yang lainnya dalam transistor. Karena arus emitor merupakan nilai penjumlahan dari arus basis dan arus kolektor. Karena arus masuk melebihi semua arus yang lain di sirkuit, termasuk juga arus keluaran, keuntungan perolehan arus pada penguat ini akan kurang dari 1 yang terhubung ke kolektor, sehingga arus yang dibawa akan menjadi sedikit atau berkurang bila dibandingkan dengan sumber sinyal. Dengan kata lain, yang terjadi bukannya penguat arus, melainkan melemahkan arus. Pada konfigurasi penguatan common emitor dan common collector, parameter yang terkait dengan keuntungan rasio penguatannya adalah beta. Namun dalam konfigurasi common basis, yang digunakan adalah parameter dengan basic yang lain. Rangkaian penggunaan common basis isi. Perhatikan bahwa gambar di atas menjelaskan tegangan output yang 0 volt atau tidak ada dan terus meningkat sampai 15,75 volt. Mengalami saturasi. Saat diberikan tegangan input yang cukup rentan, tegangan dari 0,6 volt sampai 1,2 volt. Kurva di atas juga menjelaskan tegangan output baru meningkat ketika tegangan input 0,7 volt.
Jika tegangan input kurang dari itu, tegangan output sama dengan 0. Ini merupakan sebuah keuntungan. Selanjutnya ada rangkaian penggunaan common basis arus IC. Coba lihat pada gambar di atas, gelombang input dan output berada pada fase satu sama lain. Hal ini diberitahu kalau penguat common basis bukan penguat balik. Pada analisis AC, dengan frekuensi tunggal memberikan tegangan input dan tegangan output untuk perhitungan keuntungan penguatan. Sekian video pembelajaran mengenai transistor bipolar dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.